persamaan-persamaan kelistrikan pada rangkaian arus AC atau arus bolak-balik ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya terkait dengan rangkaian RC ya, rangkaian di mana ada resistor dan kapasitor. Kemudian kita juga sudah belajar rangkaian RL. Nah, ini masih bisa kita gunakan arus DC ya, seperti contoh kemarin terkait dengan pengisian atau pengosongan kapasitor ya. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya itu LC? Ya, jadi ada komponen induktor dan ada komponen kapasitornya. Nah, pada rangkaian LC, nah ini yang terjadi adalah rangkaian tersebut akan mengalami osilasi harmonik. Ya, osilasi harmonik kita lihat. Jadi rangkaian LC ini contohnya di sini rangkaiannya. Jadi dia hanya terdiri dari satu buah induktor, kemudian satu buah kapasitor ya. Jadi ini L-nya, ini C-nya. Nah, tidak ada sumber tegangan GGL dari baterai di sini ya. Jadi cuma L dan C saja. Nah, maka kita tahu bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor atau UE sama dengan Q kuadrat per 2C. Dan pada kapasitor, energi itu disimpan dalam bentuk medan listrik. Kemudian pada induktor, energi kita tahu tersimpan dalam medan magnet, yang mana besar energinya adalah L, induktansi, dikalikan arus kuadrat per 2. Ya, jadi ini bentuk energi di dalam L dan di dalam C. Nah, misalkan di dalam L dan C ini dia sudah tersimpan energi. Nah, bagaimana bentuk persamaan arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, jadi di sini ada arus yang mengalir, I. Kita katakan seperti itu. Nah, seperti digambarkan di ilustrasi di bawah ya, kita lihat. Ya, misalkan energi itu tersimpan maksimum pada induktor ya. Jadi ini UB-nya maksimum. UB-nya maksimum. Ya, maka arus mengalir ini apa nih? Berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian di kapasitor ini tidak ada arus, tidak ada energi yang tersimpan. Nah, sesaat kemudian energi pada induktor ini akan ditransfer ke kapasitor. Ya, jadi dua-duanya sekarang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet untuk induktor dan energi dalam bentuk medan listrik di dalam kapasitor. Ya. Kemudian saat kemudian energi di dalam kapasitor itu maksimum. Jadi ini UE-nya maksimum. Sehingga energi di dalam induktor itu 0. Nah, sesaat kemudian sekarang berbalik ya. Jadi dari kapasitor ini mentransfer energinya ke induktor. Nah, sehingga arusnya ini berbalik jadi ke searah jarum jam. Nah, proses seperti ini terus berulang dengan siklus ini ya, sehingga arus listrik Anda perhatikan di sini bolak-balik. Ya. Pada bagian atas, ini kalau saya bagi dua siklusnya ya. Siklus atas ini arus listrik berlawanan arah jarum jam ya. Jadi I berlawanan arah jarum jam. Siklus yang bawah ini I-nya searah jarum jam. Jadi dia bolak-balik sih arusnya itu. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, dan seterusnya ya, bolak-balik. Nah, inilah kenapa osilasi rangkaian LC ini disebut juga arus bolak-balik. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, maka kita bisa tebak bahwa grafik arusnya terhadap waktu itu merupakan fungsi sinusoidal. Nah, itu ya. Jadi arus listrik di dalam rangkaian LC itu merupakan arus bolak-balik. Seperti itu ya. Nah,
Sekarang kita tinjau kembali bagaimana bentuk persamaan arus di dalam yang mengalir di dalam rangkaian LC ini. Ya, kita sudah tebak tadi bahwa arus fungsi waktu itu merupakan fungsi sinusoidal. Nah, sekarang kita buktikan apakah fungsinya memang seperti ini, sinusoidal atau tidak. Ya. Pertama, tadi kita tuliskan kembali energi yang tersimpan di dalam kapasitor dan energi yang tersimpan di dalam induktor. Ya. Maka energi total di dalam rangkaian RC berarti kan adalah energi dari induktor ditambah energi dari kapasitor. Ya. Ini kalau di dalam Di dalam sistem pegas massa ya. Yang dulu. Ya. Di mana pada sistem pegas massa ini terdapat energi potensial ditambah energi kinetik ya. Maka energi potensial dan ditambah energi kinetik itu kita namakan energi mekanik atau energi total yang tersimpan di dalam sistem pegas massa. Itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, itu analogi ya dengan sistem pegas massa. Jadi energi total yang tersimpan dalam rangkaian itu adalah energi induktor ditambah energi dari kapasitor. Ya, kita tuliskan kembali seperti ini, kayaknya. U-nya ya, UB dan UE. Kemudian kalau kita turunkan terhadap waktu, ya, DU per DT, berarti ini D per DT dari ini. Ya. Dan energi total ya, di dalam rangkaian LC itu konstan. Ya, kita asumsikan di dalam rangkaian ini tidak ada disipasi panas atau tidak ada energi yang masuk ya. Jadi total energi di dalam rangkaian ini kita asumsikan konstan ya. Sehingga jika kita turunkan energi total terhadap waktu DU per DT ini hasilnya ini 0. Nah, ini D per DT kita masukkan ke dalam suku LI kuadrat per 2 dan Q kuadrat per 2C. Ya, maka kita peroleh ini ya, jadi apa nih? D per DT ya dari LI kuadrat per 2 ya ditambah D per DT dari Q kuadrat per 2C. Gitu. Pak, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kan tadi asumsinya kalau tidak ada panas ya, Pak? Ya. Kalau kita mengabaikan asumsi tersebut, apa yang bakal terjadi Pak dengan perhitungannya, Ya. Pak? Kalau misalkan di situ ada disipasi panas, ya, contohnya ada resistor ya, maka tentu energinya berkurang terhadap waktu. Tidak lagi harmonik. Ya, Anda ingat kembali osilasi harmonik. Osilasi harmonik itu amplitudonya konstan setiap waktu. Ada lagi satu lagi osilasi teredam, yang mana kalau dalam sistem pegas massa misalkan ada hambatan udara, maka amplitudo osilasinya itu lama-kelamaan berkurang sampai dia berhenti berosilasi. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi LI kalikan DI per DT ditambah Q per C dQ per DT ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu bahwa I itu dQ per DT ya. Jadi kita rubah I ini ke dalam bentuk dQ per DT. Ya, maka kita bisa tuliskan di sini L dQ per DT ya, betul tidak dQ per DT kalikan dengan D dQ per DT itu ini bagi DT ditambah Q per C dQ per DT ya sama dengan 0. Nah, ini kita bisa coret ya ini sehingga bersisa ini L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah Q per C sama dengan 0. Nah, ini
persamaan diferensial ya. Jadi persamaan diferensial pangkat 2, dan solusi persamaan diferensial ini mirip dengan atau analogi dengan solusi osilasi harmonik sistem pegas massa. Ya, kita lihat. Nah, sebelah kiri ini adalah persamaan-persamaan untuk sistem pegas massa ya. Jadi ada pegas gitu tergantung padanya suatu massa M dengan konstanta pegas K. Nah, di semester 1 sudah kita turunkan ya, energi mekanik dari sistem pegas massa itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial pegas. Ya, seperti ini. Ya, maka jika kita turunkan, maka kita peroleh persamaan diferensial sistem pegas massa. Ya, yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah K kali X sama dengan 0. Dan ini sudah Anda tahu solusinya adalah X atau simpangan, itu sama dengan amplitudo simpangan kosinus omega T ditambah fasa awal. Ya. Dengan omega, Anda sudah tahu juga, sama dengan akar K per M. Ini untuk sistem pegas massa. Nah, bagaimana bentuk solusi persamaan diferensial untuk sistem rangkaian LC yang tadi kita gambarkan ya, LC seperti ini. Ya, kita sudah peroleh sampai sini ya, persamaan diferensialnya. Dan ini mirip satu sama lainnya, mirip. Anda perhatikan mirip, maka solusinya juga akan mirip. Ya, kalau ini solusinya seperti ini, maka solusi di sini adalah Q, fungsi T tentu saja, sama dengan Q atau amplitudo, amplitudo osilasi ya, kosinus omega T ditambah sudut fasa awal. Nah, di mana omega di sini itu adalah sama dengan 1 per akar LC. Jadi, persamaan ini kita bisa rubah dulu supaya mudah. Di mana D kuadrat I per dt kuadrat tambah 1 per LC dikalikan Q sama dengan 0. Ya, dan ini kita asumsikan ini omega kuadrat kan. Ini omega kuadrat, maka kita peroleh D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan Q sama dengan 0. Ya. Kalau di sini, kita ketahui bahwa D kuadrat X per dt kuadrat ya, ditambah K per M kalikan X sama dengan 0. Nah, K per M ini kita asumsikan omega kuadratnya. Jadi, kita bisa tuliskan ya, jadi ungkapan persamaan diferensialnya sama ya, seperti ini dua-duanya. Ya, cuman beda di omeganya saja. Ya, di mana omeganya untuk yang osilasi harmonik pada rangkaian LC itu adalah 1 per akar LC. Begitu. Ada pertanyaan dulu sekarang? Oke, jadi kita sudah buktikan ya bahwa muatan ya, itu fungsi kosinus ya, fungsi osilasi atau fungsi periodik ya, sehingga kita bisa tebak juga bahwa arusnya yang mengalir dalam rangkaian itu juga fungsi periodik. Gitu. Nah, kita lihat sekarang, kita sudah peroleh ungkapan Q atau muatan ya. Nah, kalau ingin mencari arus, berarti I sama dengan dQ per dt. Nah, jadi kita turunkan persamaan ini terhadap waktu, ya, sehingga kita peroleh minus omega Q, ya, turunan kosinus omega T itu adalah minus omega sin omega T. Jadi, kita peroleh I sama dengan minus omega Q sin omega T ditambah fasa awal. Ya. Jadi, Anda lihat di sini bahwa arus yang mengalir di sini itu fungsi waktu ya. Fungsi waktu. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi sekali, jadi D kuadrat Q per dt kuadrat, berarti ini kita peroleh dari sini, kita turunkan, kita peroleh seperti ini. Minus omega kuadrat Q kosinus omega T ditambah sudut fasa awal.
Ya, tadi sudah kita peroleh persamaan diferensial LC itu L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan ya. D kuadrat Q per dt kuadratnya dari sini ya. Kemudian Q-nya itu dari sini kita masukkan ya. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, ini coret ya. Cosinus omega T-nya coret, Q-nya juga coret, maka kita peroleh omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Ya, maka kita peroleh tadi kita buktikan bahwa omega itu sama dengan 1 per akar L kali C. Ya. Ini sekedar pembuktian saja sih dari yang tadi ya, yang awal tadi. Nah, ya kita sudah peroleh tadi bentuk Q-nya, kemudian bentuk I-nya, ya, dua-duanya merupakan fungsi periodik atau fungsi sinusoidal. Nah, bagaimana dengan energi yang tersimpan di dalam induktor dan kapasitor? Ya, tentu saja juga akan merupakan fungsi periodik. Ya, kita lihat. Nah, energi yang tersimpan dalam medan listrik, UE, tadi sama dengan Q kuadrat per 2C. Ya. Q-nya kita masukkan dari tadi apa tuh Q-nya? Q-nya sama dengan Q besar cosinus omega T ditambah sudut pas awal. Nah, kita masukkan ke sini, maka kita peroleh bentuk energinya seperti ini untuk energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Sedangkan energi yang tersimpan di dalam induktor, UB sama dengan setengah LI kuadrat. Ya, I-nya kita masukkan dari persamaan tadi. Ya, yang ini, I-nya, ya, minus omega Q sin omega T ditambah sudut pas awal. Kita masukkan ke sini. Jadi I-nya itu minus omega Q sin omega T ditambah sudut pas awal. Maka kita peroleh juga bentuk ungkapannya itu ungkapan sinusoidal. Ya. Ya, kemudian ini apa nih? Ya, omeganya kita masukkan ke sini. Ya, omeganya kita masukkan. Jadi 1 per LC, L-nya dicoret, C-nya masih sisa, maka kita peroleh UB-nya itu adalah Q kuadrat per 2C dikalikan sin kuadrat omega T ditambah sudut fase awal. Ya. Anda lihat di sini amplitudenya sama ya, UB dan UE. Ya, amplitudenya itu adalah dua-duanya Q kuadrat per 2C. Ya, cuman beda di sini sinus kuadrat, di sini cos kuadrat. Ya, maka kalau kita gambarkan di dalam grafik, jadi sumbu Y-nya energi, sumbu X-nya itu waktu. Ya, maka kita peroleh untuk yang UE itu berarti cos kuadrat. Ya, jadi kalau T-nya 0, ininya 0, maka cos itu 1 ya nilainya. Maka yang ungu ini adalah UE. Ya. Energi yang tersimpan di dalam medan listrik. Kemudian yang UB sin kuadrat. Ya, kalau T-nya 0, sudut fasanya 0, maka sin 0 itu hasilnya 0. Ini 0 ya. Maka yang apa ini? Hijau ini itu adalah energi yang tersimpan di dalam medan magnet. Ya, dan total energi dari UB ditambah UE itu konstan, yaitu Q kuadrat dibagi 2C. Ya, Anda bisa lihat di sini konstan ya, kalau kita jumlahkan UB dan UE. Jadi kalau UE-nya maksimum, UB-nya pasti minimum. Ya. Kalau UE-nya setengah, UB-nya setengah juga. Ya, kalau UE-nya di sini, ya UB-nya di sini. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan itu pasti konstan. Jadi ini memang sangat mirip dengan osilasi harmonik pada sistem pegas massa ya. Dan kita juga sudah pernah peroleh ya bahwa osilasi harmonik sistem pegas massa itu energinya juga berosilasi dan penjumlahan energinya konstan. Ya. Silahkan, ada pertanyaan? Mangga Adit. Permisi Pak, mau bertanya. Berarti kalau misalkan sistemnya di awal kita kumparan dan
kapasitornya ada energi awalnya nggak bakal osilasi ya, Pak? Nggak ada energi awal. Maksudnya dua-duanya tuh disimpan energi yang sama banyak gitu, Pak. Nggak mungkin ada osilasi atau gimana, Pak? Ada osilasi. Ya pasti ada ya osilasi ya. Tapi nanti pasti ada transfer dulu energi ya dari satu ke satu yang lain. Kemudian nanti baru setelah sekian lama mungkin ya itu baru muncul osilasi yang sudah harmonik. Gitu. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, kalau dalam ini Adit dalam listrik kan itu kita susah ya membiarkan muatan atau elektron itu diam di satu komponen. Ya, jadi walaupun kita simpan energi yang sama di dua komponen tersebut, pasti ada elektron yang berpindah. Ya, entah karena temperaturnya berbeda, entah karena yang lainnya, sehingga walaupun kondisi awalnya mungkin setimbang, tetapi lama-kelamaan itu osilasi. Ya, dia mencapai ketidaksetimbangan sedikit saja, bergeser gitu, maka sudah mulai itu berosilasi. Ada lagi, silakan. Pak, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini untuk omeganya juga berlaku pada yang medan listrik juga ya, Pak? Omega yang ini? Yang seper akar LC, yep. Ya, jadi omega ini yang di sini itu sama dengan omega ini. Ya, jadi omega ini menyatakan frekuensi osilasi ya. Jadi kalau kita lihat omega itu adalah 2pi kalikan dengan frekuensi osilasi ya. Jadi Anda lihat di grafik ini bahwa frekuensi osilasinya sama ya. Jadi frekuensi osilasi untuk yang energi oleh medan listrik itu sama dengan frekuensi osilasi oleh medan magnet. Ya, jadi omeganya kedua-duanya sama bentuknya untuk energi medan listrik ataupun medan magnet. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Ya, jadi ini tadi osilasinya harmonik ya. Harmonik itu amplitudonya tidak berkurang, tidak bertambah. Konstan setiap waktu. Nah, pertanyaan tadi oleh Jonathan, bagaimana kalau energinya hilang karena panas? Misalkan di dalam rangkaian itu ada resistor, ya. Maka rangkaian itu kita namakan rangkaian RLC. Ya. Jadi kalau tadi rangkaian LC, kita gambarkan. Ini tadi rangkaian LC ya. Ya. Maka rangkaian RLC itu tambah satu komponen yaitu resistor ya, resistor seperti ini. Ini rangkaian RLC. Tetapi tidak ada sumber GGL dari luar atau tidak ada baterai kita pasang di sini. Nanti kalau ada baterai beda lagi bahasannya. Ya, jadi tetap energi tersimpan di dalam induktor dan di dalam kapasitor. Ya, Anda perlu ingat bahwa dulu saya sempat bahas ya bahwa kapasitor itu mirip dengan baterai ya. Dia device penyimpan energi. Juga induktor itu sama dengan baterai, dia device penyimpan energi. Hanya bedanya energinya bergantung waktu yang disimpannya ya. Jadi walaupun tidak ada baterai di sini, tetapi arus ada mengalir ya. Karena C dan L itu dia device penyimpan energi tadi. Nah, sekarang kalau rangkaiannya LRC, ini resistornya seperti ini, maka arus yang mengalir melalui R itu akan terdisipasi menjadi panas ya. Jadi dia keluar menjadi panas. Sehingga energinya lama-lama turun. Kita bisa prediksi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kuantisasinya?
Ya, yang kita lihat. Ya, jadi misalkan tadi ini rangkaiannya, kemudian panas ini dikeluarkan di dalam resistor, ya. Maka energi total yang tersimpan di dalam rangkaian itu adalah energi dari induktor ditambah energi dari kapasitor. Ya, kenapa tidak ada energi dari resistor? Ya, karena resistor tidak menyimpan energi ya. Yang ada resistor itu adalah mendisipasikan energi. Jadi energi totalnya itu adalah dari kapasitor dan induktor saja. Ya, jadi kita bisa tuliskan Li kuadrat per 2 ditambah Q kuadrat per 2C. Nah, kalau kita turunkan du per dt, ya ini tidak sama dengan 0. Ya, kalau di osilasi harmonik, kita turunkan du per dt itu sama dengan 0, karena energinya konstan kan sepanjang waktu. Tetapi karena ini ada resistor, maka energinya itu akan turun. Sehingga kalau kita turunkan du per dt, itu hasilnya tidak 0. Yaitu hasilnya minus I kuadrat dikalikan R. Apa ini? I kuadrat kali R ini adalah daya yang didisipasikan pada resistor ya. Jadi du per dt-nya memiliki nilai sekarang, tidak sama dengan 0. Nah, maka persamaan di atas ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, jadi Li di per dt ditambah Q per C dQ per dt sama dengan, nah ada suku ini, minus I kuadrat kalikan R. Kalau tadi suku ininya sama dengan 0 ya, kalau di osilasi harmonik. Nah, kita pindah ruaskan, ya. Kemudian kita ganti I-nya sama dengan dQ per dt, dan dI per dt kita peroleh d kuadrat Q per dt kuadrat. Ya, kita peroleh seperti itu. Ya, maka ya, ini ada yang coret ya. Nah, ini coret ya. Sebentar, I ini coret 1. Ini dQ per dt kan I ya, jadi coret. Ini juga coret. Jadi I-nya kita ganti dengan dQ per dt, maka kita peroleh seperti ini. Yang Q per C masih ya, yang ini Q per C. Kemudian dI per dt kita rubah menjadi dQ per dt, maka kita peroleh d kuadrat Q per dt kuadrat. Jadi ini adalah persamaan diferensial dari rangkaian RLC. Ya, ini lebih kompleks ya persamaan diferensialnya. Jadi ini persamaan diferensialnya tadi, dan solusi persamaan diferensialnya ini tidak saya turunkan ya solusinya, karena Anda perlu banyak waktu untuk menurunkan ini. Dan akan dicek di kalkulus ya solusi untuk yang ini, maka kita peroleh solusinya untuk muatan di dalam rangkaian itu sama dengan Q dikalikan eksponen minus RT waktu per 2L. Kosinus omega aksen T ditambah sudut fase awal. Nah, sekarang omega aksennya berbeda ya dengan osilasi harmonik, di mana omega aksennya itu adalah akar omega kuadrat dikurangi R per 2L kuadrat. Dan omega ini itu 1 per akar LC. Jadi omeganya berbeda sekarang bentuknya. Begitu. Nah, Anda lihat di sini ada suku eksponensial. Ya, maka amplitudo osilasi itu berkurang dengan fungsi eksponensial. Jadi ada envelope-nya. Ya, ada selubungnya dari fungsi harmonik tersebut. Ya, selubungnya itu adalah fungsi eksponensial. Nah, kalau kita cari energinya, misalkan energi apa nih, medan listrik ya, itu sama dengan Q kuadrat per 2C. Nah, kita masukkan Q-nya dari sini, ya, kuadratkan, kita peroleh seperti ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Maka Anda lihat bentuk energinya juga ada suku eksponen. Jadi dia berkurang secara waktu, terhadap waktu ya. Kalau kita gambarkan gimana? Kita gambarkan seperti ini, misalkan ya. Ini energi.
kemudian ini waktu T, ya. Maka fungsi eksponen ini kira-kira kita bisa gambarkan seperti ini. Putus-putus saja ya. Nah, gitu ya. Nah, ini fungsi eksponennya kita bisa tuliskan ini sebanding dengan eksponen minus RT dibagi dengan L ya. Nah, tinggal sekarang fungsi kosinusnya. Gimana kira-kira kalau kita gambarkan? Ya. Kosinus, karena kosinus berarti titik awalnya di sini, kemudian dia berosilasi. Tapi osilasinya dibatasi oleh envelope atau selubung fungsi eksponen. Jadi osilasinya seperti ini. Ya. Lama-kelamaan amplitudenya turun ya, dan seterusnya. Ya. Kalau energi ini tadi ini UE ya, energi yang tersimpan di dalam medan listrik. Kalau UB-nya seperti apa nih? Ya pasti lawannya ya, sinusnya ya. Kalau yang sinus berarti gini ya kira-kira. Ini maaf ya. Ini maksimum berarti ini minimum ya. Susah gambarnya. Ya, jadi gambarnya harusnya seperti yang tadi, cuman berkurang ini ya. Oh sorry, ada yang salah di sini ya. Sumbunya bukan di sini ya, sumbu nolnya di bawah ya. Jadi ya kuadrat, cos kuadrat. Ya sumbu x0-nya di sini ya. Ya saya ganti saja ini. Ini ya kira-kira seperti inilah ya. Exactly-nya seperti apa saya belum lihat ya. Jadi dia amplitudonya berkurang ya, amplitudo energinya, baik itu energi medan listrik ataupun energi medan magnetik ya. Nah, kenapa berkurang? Karena tadi sebagian energi itu didisipasikan menjadi panas di dalam resistor R. Gitu ya. Pak Mauzan bertanya. Silakan. Berarti yang medan listrik ini dia selalu bernilai cos dan medan magnetnya selalu bernilai sin, Pak. Nggak mungkin kayak ada suatu kondisi tertentu jadinya medan magnetnya cos gitu, Pak. Bisa saja ya. Kosin itu sama. Kosin itu cuman bedanya fase awal. Jadi Anda bisa nyatakan medan listrik itu sebagai fungsi sinus, ya, tetapi nanti medan magnetnya fungsi kosinus. Bisa, tetapi bedanya itu di fase awal di sini. Dan di soal juga kadang itu bisa dilihat kasusnya ya, apakah dia fungsi sinus ataupun kosinus. Ini kenapa di persamaan ini fungsinya kosinus? Ini karena di
persamaan awal, itu kita tuliskan Q-nya itu dalam cosinus. Ya. Kalau Q-nya ini dalam sinus bisa nggak? Bisa. Jadi rubah semuanya. Jadi ini jadi cosinus, kemudian ini jadi sinus, dan seterusnya. Ya. Jadi fungsi harmonik itu bisa sinus ataupun cosinus ya. Dua-duanya sama, hanya bedanya fase awal saja. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, sudah ada? Ya. Jadi ini mirip ya dengan osilasi teredam pada sistem pegas massa ya. Tetapi redaman pada sistem pegas massa itu kan disebabkan oleh hambatan udara. Ya, hambatan udara atau gesekan lantai misalkan ya. Nah, pada kasus rangkaian ini hambatannya itu dilakukan oleh hambatan ya, oleh resistor. Hambatan itu resistor ya. Jadi analoginya sama, mirip ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada. Nah, sekarang kita lihat osilasi terpaksa pada rangkaian LC. Analoginya, rangkaian RLC ya di sini, sorry. Analoginya, osilasi terpaksa ini juga ada pada sistem pegas massa. Ya, jadi kita gunakan gaya dari luar atau energi dari luar yang juga bentuk energinya itu bentuk fungsi harmonik. Ya, jadi kalau tadi rangkaian LC itu kita tuliskan seperti ini. Ya, ini LC. Kalau RLC saja itu seperti ini. Ini RLC ya. Kalau ini terpaksa ya, osilasi terpaksa, RLC, itu maka kita punya L, kemudian juga punya R, kemudian kita juga punya C ya di sini. Tetapi ada sumber paksaan dari energi luar, yaitu kalau dalam rangkaian berarti ada sumber tegangan. Ya. Dimana ini tegangannya tegangan AC. Jadi dia memiliki frekuensi dan juga memiliki amplitudo. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi apabila rangkaian RLC ini memiliki sumber EMF ya, atau sumber tegangan luar, maka arus bolak osilasinya ya, baik osilasi muatan, osilasi dari beda potensial, ataupun osilasi arus itu terjadi secara terpaksa. Ya. Nah, misalkan kita tadi gambarkan rangkaian RLC seperti ini, kemudian arus mengalir pada setiap komponen sebesar I fungsi T. Tapi kita pasang di sini sumber arus AC atau arus bolak-balik ya. Dan arus bolak-balik itu tidak hanya bentuknya berupa sinusoidal saja ya. Jadi pada aplikasinya banyak sekali arus bolak-balik bentuknya ya.
Ada yang bentuknya segitiga. Ini yang biasa ya. Jadi ini AC bentuknya sinusoidal. Ada juga yang bentuknya kotak. Ya. Ya, bentuknya kotak seperti ini. Ini tegangan fungsi waktu ya. Bisa juga bentuknya segitiga. Ini misalkan ya. Atau bentuknya noise gitu ya. Tidak beraturan bisa juga ya. Yang jelas di sini ada bagian positif dan ada negatifnya, maka itu kita sebut arus AC. Nah, tetapi yang bagian ini tuh bahasanya advance, ya. Jadi biasanya Anda pelajari kalau sudah masuk ke elektro ya. Di stay ya. Stay itu sudah arus AC-nya yang bermacam-macam. Tetapi untuk TPB ini kita hanya belajar yang ini, jadi yang sinusoidal saja. Gitu ya. Nah, jadi karena kita belajar yang sinusoidal saja ya. Sekarang maka kita selalu persamaan-persamaan itu dinyatakan dalam bentuk sinusoidal. Nah, ini sinusoidal, jadi arusnya itu berupa fungsi sinus terhadap waktu ya. Kemudian sekarang kita lihat fungsi sinusoidal ini. Nah, jadi kita bisa nyatakan grafiknya dalam bentuk I, arus terhadap waktu, atau dalam bentuk V, tegangan terhadap waktu ya. Kemudian kalau kita lihat atau kita tinjau grafik ini, maka I maksimum itu adalah amplitudo dari gelombangnya atau dari amplitudo dari fungsi sinusnya. Jadi IM ini adalah dari sumbu ini ya ke titik maksimum. Kemudian periode itu waktu yang kita perlukan untuk satu gelombang. Jadi ini T itu dari lembah ke lembah atau puncak ke puncak ya. Kemudian ada juga istilah peak to peak. Jadi IPP, I peak to peak itu dari ujung paling atas sampai paling bawah. Jadi lebarnya itu disebut I peak to peak. Ya. Kalau tegangan sama ya, jadi ini tegangan maksimum, kemudian periodenya sama, ada juga tegangan peak to peak, ya, dari ujung puncak ke ujung lembah. Dan karena ini arusnya sinusoidal ya, maka IRMS sama dengan I maksimum, ya, IM ini dibagi dengan akar 2. Ini karena sinusoidal. Ya, kalau bentuk gelombangnya berbeda, misalkan gelombang kotak ataupun gelombang segitiga, maka IRMS-nya tidak seperti ini. Berbeda. Yaitu perlu digarisbawahi di sini ya. Ya. Dan persamaannya itu ya Y sama dengan A sin omega T, ya. Di mana A itu amplitudo, omega itu kecepatan sudut dalam radian per second, dan omega itu bisa kita nyatakan dalam 2πf dan 2pi per T. Omega T itu adalah fasa. Ya, kadang juga kita tuliskan A sin omega T ditambah sudut fasa awal ya. Jadi ini sudut fasa awal dan segini itu adalah fasa ya. Gitu. Ada pertanyaan sekarang? Baik, kalau tidak ada, kita istirahat dulu 10 menit ya. Silakan Anda istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan materinya. Ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Nah, ya. Jadi kita sudah tadi ya mendefinisikan beberapa variabel dalam suatu fungsi harmonik ya, atau dalam suatu fungsi osilasi. Ini sebenarnya sudah Anda pelajari di semester 1 tetap menggunakan osilasi harmonik sistem pegas massa ya. Nah, sekarang kita coba analisis rangkaian RLC yang ada sumber tegangan AC-nya ya, atau paksa. Tapi kita tinjau satu-satu dulu nih. Jadi kita tinjau bagaimana tegangan AC ini dihubungkan dengan resistor saja ya. Jadi di sini kita pasang resistor R, kemudian kita pasang sumber tegangan AC ya, dengan arus sebesar I fungsi T ya. Maka arusnya yang mengalir pada rangkaian ini kita bisa tuliskan IT sama dengan IM sin omega T. Ya, IM sin omega T. Kemudian kalau tegangan pada R berarti di sini ya. Ini ya. Tegangan pada R itu di sini. Ini apa? PR ya. PR itu. Maka tegangan pada R itu sama dengan I kali R ya. Jadi ini dari hukum Ohm. Jadi I kali R, I-nya I fungsi T kita masukkan ke sini. Maka kita peroleh tegangan pada R itu adalah IM R sin omega T. Ya, dengan ini kita tuliskan sebagai maksimum ya, persamaan tegangannya bisa kita tuliskan VR sama dengan VRM sin omega T. Nah, Anda perhatikan di sini I-nya itu fungsi sinus ya. I-nya fungsi sinus. Kemudian tegangannya pada resistor itu fungsi sinus juga. Ya, ini I yang mengalir pada resistor fungsi sinus dan tegangan pada resistor juga fungsi sinus. Artinya di sini antara arus dan tegangan itu fasanya sama. Jadi kita katakan bahwa tegangan pada resistor itu sefasa dengan arus yang melewati resistor tersebut. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan beda fasa tegangan dikurangi fasa arus itu sama dengan 0. Bersih. Ya. Jadi ya. Kan sumber tegangannya AC ya dari VS itu, dan arus yang melewati resistor itu fasanya sama dengan tegangan pada resistor tersebut. Kalau kita nyatakan dalam diagram fasor, apa itu fasor? Apa fasor? Fase vektor, Pak. Apa itu? Coba ingat-ingat. Tadi siapa? Apa saja ketentuan dalam fasor? Ya. Dalam fasor itu apa?
Misalkan kita tuliskan Y sama dengan amplitude ya, sinus omega T ya. Atau sinus omega T ya. Seperti itu, ditambah sudut pas awal. Ya. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor ya, misalkan ini, maka panjang panahnya ini menyatakan amplitudonya. Ya, menyatakan amplitudonya. Kemudian sudut ini itu menyatakan fasa. Ya, di mana fasanya itu adalah omega T ditambah fasa awal. Ya, kalau kita proyeksikan fasor ini terhadap sumbu Y, maka kita peroleh ini kan Y, ini X. Maka kita peroleh ini proyeksinya apa? Y sama dengan A sin sudutnya omega T ditambah sudut fasa awal. Jadi kita peroleh seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan fungsi arus dan tegangan pada diagram fasor ya, dari rangkaian resistor yang terhubung dengan sumber tegangan AC. Nah, misalkan yang biru ini adalah IM ya, jadi panjangnya ini menunjukkan amplitudo maksimum ya, amplitudo ya. Kemudian VR pada M, VR maksimum gitu, itu yang apa nih, kuning sama dengan IM kali R. Ya, karena dia sepasa berarti sudutnya sama ya, jadi dia berhimpit seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam fasornya. Gitu. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya. Berarti di situ tuh amplitude yang Bapak gambar itu yang omega T plus sudut nolnya itu, Pak. Ya 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, maka sudut fasa awalnya itu 0. Itu ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita tinjau yang L-nya. Jadi kita tinjau tadi R yang dihubungkan ke sumber AC. Bagaimana kalau ada induktor yang dihubungkan ke sumber AC? Nah, oke, arusnya itu sama ya. Arusnya I sama dengan IM sin omega T. Ini arus alir pada induktor. Kemudian tegangan induktor itu adalah LDI per dt. Ini dari persamaan tegangan yang melewati dari dua kaki induktor ya. Jadi ini adalah VL sama dengan LDI per dt. Nah, maka VL ya I-nya kita masukkan ke sini, kita peroleh L DIM sin omega T per dt. Ya, kita turunkan sin omega T terhadap waktu, maka kita peroleh min omega L IM cos omega T. Ya, cos omega T. Nah, kemudian yang ini itu kita katakan atau kita nyatakan sebagai reaktansi induktif. Ya, di sini simbolnya XL sama dengan omega L. Nah, reaktansi induktif ini analogi dengan hambatan ya, dengan resistansi. Jadi analogi dengan resistansi. Jadi kita bisa katakan bahwa reaktansi induktif itu adalah hambatan yang diberikan oleh induktor di dalam rangkaian AC. Gitu. Maka kalau kita nyatakan persamaan di atas, ini tegangan maksimumnya pada induktor itu sama dengan induktif dikalikan dengan arus maksimum. Ya. Kalau tadi pada resistor VR maksimum pada resistor
itu kan sama dengan R dikalikan dengan IM. Ya, jadi reaktansi induktif ini analogi dengan hambatan atau resisten. Maka persamaan tegangan di induktor kita bisa tuliskan VL sama dengan VLM cos omega. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk sinus, ya, di mana cos omega T ini sama dengan sin omega T ditambah pi per 2 ya dari sini ya. Jadi cos alpha itu kalau kita rubah ke sinus itu jadi sinus alpha ditambah pi. Jadi ada sudut fasa awalnya itu adalah pi per 2 ya. Nah, kesimpulannya apabila kita bandingkan tegangan terhadap arus, ini arusnya sin omega T, tetapi tegangannya sin omega T ditambah sudut fasa awal. Nah, maka kita katakan ini induktor itu mendahului arus sebesar pi per 2. Kenapa kita katakan mendahului? Karena kalau kita masukkan T-nya 0, ya pada waktu T 0, yang arusnya masih 0, ya sin 0 berarti 0, tetapi tegangannya sudah ada, yaitu sin pi per 2. Sin pi per 2 tidak 0 kan? 1 ya. Jadi tegangannya maksimum. Jadi tegangan mendahului arus. Jadi ada tegangan ada dulu, baru arus gitu. Nah, beda fasa antara tegangan dan arus atau fasa tegangan kurangi fasa arus itu adalah pi per 2 ya, yang ini ya, positif pi per 2. Nah, sekarang kita gambarkan terhadap dari pada diagram fasor ya. Jadi I maksimumnya ini sudut fasa awalnya 0 di sini, maka VR juga ada di sini ya. Jadi fasa awalnya sama dengan fasa arus. Nah, untuk induktor, tegangan fasa awalnya itu berbeda 90 derajat. Ya, jadi fasa awalnya ini berbeda 90 derajat atau pi per 2 ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi yang arus itu yang biru, yang tegangan yang merah. Ini pada induktor. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ya. Arusnya masih sama fungsinya, yaitu IT sama dengan IM sin omega T. Nah, sekarang tegangan yang melewati atau tegangan pada kapasitor, ini Pc. Ya, di sini Pc. Itu sama dengan Q dibagi dengan C. Q-nya tentu fungsi waktu juga. Ya. Kemudian kita masukkan I sama dengan dQ per dt. Ya. Sehingga apabila kita turunkan ini dVc per dt, berarti sama dengan C dQ per dt. Dan dQ per dt ini adalah I. IT ini ya, arus ya. Maka kita bisa tuliskan dVc per dt sama dengan I per C. I-nya kita masukkan yaitu IM sin omega T. Dengan demikian, Vc kita integralkan ya. Jadi dari sini kita peroleh dVc sama dengan IM sin omega T per C ya, dikalikan dt. Kemudian kita integralkan, ya, sehingga ini integral dVc sama dengan Vc, tinggal integral ini, integral sin omega T dt. Nah, hasilnya minus IM dibagi omega C cosinus omega T ya. Ini hasil integralnya. Tentu mudah ya integral ini. Ya, nah, bahwa 1 per omega C
C itu kita namakan reaktansi kapasitif. Jadi ini reaktansi kapasitif. Di mana reaktansi kapasitif itu analogi dengan resistor ya, atau resistansi. Jadi kapasitor itu memberikan hambatan kepada rangkaian AC melalui nilai reaktansi kapasitifnya. Sehingga tegangan pada kapasitor bisa kita tuliskan minus XC IM cos omega T. Nah, ini adalah tegangan maksimum dari kapasitor. Ya. Jadi ini kita bisa tuliskan PCM cos omega T ini dari mana ya? Sebentar. Ya dari sini ya, dari yang atas tadi ya. Jadi minus cos alpha ini sama dengan sin alpha minus pi per 2 ya. Jadi yang tadi, yang ini minus cos omega T, ini bisa kita tuliskan minus cos sebentar. Berarti ini jadi VCM minus cos omega T, berarti tadi sin omega T sin omega T minus pi per 2 ya. Jadi kita rubah dalam bentuk seperti itu. Jadi VC-nya sama dengan VC maksimum sin omega T minus pi per 2. Nah, kita lihat di sini ada beda fasa sebesar minus pi per 2. Ya, artinya tegangan pada kapasitor itu terlambat terhadap arus sebesar pi per 2. Ya. Jadi fasa tegangan kurangi fasa arusnya itu minus pi per 2. Sehingga kalau kita gambarkan ini adalah fasor untuk arusnya dan fasor untuk tegangannya itu ke bawah, yang ini ya. Jadi ini minus pi per 2. Ya. Gitu. Ada pertanyaan silakan. Maaf izin bertanya. Kalau misalkan berarti ini nggak mungkin itu ya Pak, nggak mungkin kayak membentuk sudut tertentu ya Pak, pasti dia di pi per 2 atau min pi per 2 ya Pak, antara Ya. L. Ya, antara L tegangan di induktor itu kan plus pi per 2, kalau di kapasitor minus pi per 2. Itu saja. Tidak ada sudut sudut tertentu ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Baik. Nah, tadi kita sudah tinjau satu-satu. Sekarang kita tinjau keseluruhan ya. Jadi R-nya kita hubungkan dengan L, kita hubungkan dengan C, kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan AC. Maka kita peroleh rangkaian RLC. Nah, terpaksa ya, RLC terpaksa. Kita tuliskan arusnya tadi IM sin omega T ya. Kemudian tegangan pada resistor itu adalah P sin omega T. Tegangan pada induktor PL maksimum sin omega T ditambah pi per 2. Kemudian tegangan pada kapasitor VC maksimum sin omega T min pi per 2. Ya. Kalau kita gabungkan ketiga komponen ini dalam satu fasor, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Tegangan pada resistor nilai sama, jadi sama dengan IM kali L, R gitu, sepasa dengan arus. Ini juga arusnya ke sini.
Ya. Fase arus juga. Kemudian yang induktor itu beda fasa 90 plus 2. Kemudian yang kapasitor ya Vc maksimumnya sama dengan IM kalikan dibagi IM kalikan reaktansi kapasitif. Ya. Fase awalnya itu minus di bawah sini. Nah, kalau kita operasikan dengan cara fasor, yang hijau ini adalah resultan ya pada sumbu sumbu Y. Jadi VLM kurangi VCM ya. Jadi resultannya yang hijau ini. Maka resultan fasornya itu kita bisa gambarkan yang merah ini, yang hitam ya. Yang hitam ini. Jadi resultan fasor atau kita tuliskan di sini VS. Ya, VS itu berarti tegangan pada ketiga komponen ini ya. Jadi ini. VS. Gitu ya. Kalau tadi VR itu kemudian PL itu di sini, S itu berarti total keseluruhan rangkaian, berarti di sini. Gitu. Dan VS itu bisa kita peroleh besarnya dari resultan fasor. Dan fasanya berarti resultan fasa fasor ya, yang C ini. Gitu. Ya. Nah, maka ya kita bisa tuliskan kembali di sini ya. Ya. Jadi tadi resultan fasornya VS yang hitam ini ya. Kemudian VS maksimumnya berarti itu sama dengan akar IM R kuadrat ditambah IM omega L dikurangi IM per omega C kuadrat ya. Jadi ini kan resultan fasor tuh berarti VS-nya maksimum ya, sama dengan berarti kalau trapez Pitagoras gitu, berarti akar dari PRM kuadrat ya ditambah ini VLM kurangi VCM kuadrat ya. PRM itu adalah I kali R ya. PLM tadi I kali omega L dan VCM itu adalah I dibagi ya, yaitu yang diberikan dari komponen-komponen pada rangkaian AC. Ya, jadi hambatan pada rangkaian AC disebut impedansi. Ya, itu mudahnya ya. Jadi maka tegangan maksimum itu sama dengan IM kalikan dengan impedansi. Ya, dengan impedansi itu adalah akar R kuadrat ditambah omega L minus 1 per omega C kuadrat. Maka kalau kita tuliskan fungsi harmonik dari tegangannya, maka VS sama dengan VSM. VSM itu yang tadi sudah kita peroleh. Dikalikan sinus omega T ditambah sudut fasa awal. Ya, dimana tadi sudut fasa awal itu adalah sudut fasa tegangan dikurangi sudut fasa arus.
Nah, kalau misalkan nilai sudut fasa awal ini positif, ya, artinya berarti fasa tegangannya lebih besar dibandingkan fasa arus. Artinya fasa tegangan mendahului fasa arus. Kalau nilainya negatif, berarti fasa arus itu lebih besar dibandingkan fasa tegangan. Sehingga arus mendahului tegangan. Nah, berapa nilai fasa awal ini? Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Dari sini, maka fasa awal itu adalah arcus tangen, ya, IM omega L kurangi IM per omega C dibagi dengan IM kali R. Ya, dari sini. Jadi, ya, dari sini tan C, ya, berarti sama dengan ini ya. LM kurangi VCM dibagi dengan VRM ya. Gitu. Saya hapus saja. Maka kita peroleh fasa awalnya itu dari tangannya. Ini I-nya bisa kita coret, maka sudut fasa awal itu arcus tangen omega L minus 1 per omega C dibagi dengan R. Begitu? Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Oke, Kak. Bisa diikuti? Pak, mohon maaf. Kira-kira kalau misalnya kayak gini, Bapak ada contoh soalnya nggak, Pak? Kalau SMA kan soalnya mungkin beda sama pas kuliah, Pak. Gimana? Kata? Boleh lihat contoh soalnya mungkin, Pak. Kalau rumus aja belum kebayang, Pak, soalnya kayak apa. Ya, contoh soalnya di modul modul apa? Modul 6 ya. Nantilah kita bahas mungkin setelah ujian saja ya. Supaya materinya dulu kita tersampaikan, nanti minggu depan kita coba bahas modul 6 ya. Gimana? Jaki? Atta? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, kita pemahamannya dulu diperdalam dulu. Baru nanti coba soal ya. Oke. Nah, ini kita gambarkan fasor dalam tegangan ya. Jadi tegangan induktor, tegangan resistor, dan juga tegangan kapasitor. Bisa juga ini sebagai alternatif Anda gambarkan fasor itu dalam impedansi ya. Jadi untuk impedansi pada resistor berarti R ya, impedansi pada induktor berarti omega L atau reaktansi ya ini. Kemudian impedansi pada kapasitor itu 1 per omega C ya. Maka yang hijau ini adalah resultannya pada sumbu Y, yaitu omega L kurangi 1 per omega C. Nah, dengan demikian, dari Pitagoras gitu kita peroleh Z-nya atau resultan fasornya itu akar R kuadrat ditambah omega L dikurangi 1 per omega C kuadrat ya. Ya. Dan Anda lihat di sini kalau reaktansi induktif, ini kan reaktansi induktif ya, L. Ini kapasitif, reaktansi kapasitif, XC. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, artinya tegangan, kalau XL lebih kecil daripada XC, artinya tegangan tertinggal terhadap siapa? Tegangan di sini ya, di dua ujung sini ya. Ini
tegangan di sini. Bukan tegangan di kapasitor atau tegangan di induktor, tapi tegangan di sini. Ya, tegangan di VS ini dia memiliki impedansi total Z tadi kan. Tuh. Kalau tegangan XL dan XC selalu ya, dia beda fasanya pi per 2. Tetapi kalau tegangan total di sini ya, di VS ini tidak serta-merta pi per 2, harus melihat sudutnya ya, bisa dari 0 sampai 90 atau sebaliknya, 0 sampai minus 90. Dimana beda fasanya ini itu pasangan omega L kurangi 1 per omega C dibagi dengan ya. Bisa dipahami? Jadi itu ya, kita bisa melihat dari impedansinya. Oh, ini satu ya. Syarat analisis rangkaian RLC menggunakan fasor yaitu frekuensi tegangan pada setiap komponen harus sama. Ya. Dan karena ini komponennya dirangkai seri, ya frekuensinya pasti sama ya. Jadi karena dia satu sumber tegangan, maka frekuensinya pasti sama. Jadi yang bergeser itu dari satu komponen ke komponen yang lain hanya fasanya saja. Terkadang ada yang terlambat, ada juga komponen yang mendahului. Ya, jadi itu hanya bergeser fasanya saja, tetapi frekuensi. Oke, nah sekarang kita lihat kembali lebih jauh terkait dengan impedansi ini ya. Jadi kita sudah tahu tadi impedansi total dari rangkaian itu sama dengan akar R kuadrat ditambah omega L minus 1 per omega C kuadrat. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0 minimum, maka arus maksimum ya, karena minimum maka arus ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini omega ya terhadap amplitudo. Jadi kalau ini ya, dengan demikian kondisi resonansi tercapai kalau omega. Jadi ini adalah frekuensi satu per 2 pi akar LC ya. Ya. Oke.
satu lagi yaitu daya, ya, dan RLC yang tadi. Kita tahu bahwa daya itu P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, ya. Nah, I-nya kita masukkan I sin omega T kurangi fase awal kuadrat kalikan R. X dulu. Ya. Kemudian kalau kita melihat atau mencari daya rata-rata, ya, maka ini sama dengan I kuadrat R per 2, ya. Jadi dikeluarkan kuadratnya, ya. Maka yang bawah ini, yang 2 ini jadi akar 2, ya. Dan ini disebut IRMS, ya. Jadi ini IRMS atau root mean square. Sehingga IRMS itu sama dengan I per akar 2. Maka daya rata-rata kita bisa tuliskan IRMS kuadrat dikalikan dengan R. Dan analogi dengan itu, maka tegangan RMS kita bisa tuliskan tegangan V dibagi dengan akar 2. Dan GGL RMS ini, ya GGL maksimum dibagi dengan akar 2. Tadi IRMS sama dengan GGL RMS dibagi dengan impedansinya, ya. Kalau kita masukkan impedansi, maka kita peroleh seperti ini. Ya, dengan demikian, daya rata-rata itu kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Ya. Ya, ini ada konstanta fase, ya, cos C sama dengan R dibagi Z. Nah, dengan demikian daya rata-rata itu berarti sama dengan GGL RMS dikalikan IRMS cosinus C. Dan cosinus C ini merupakan faktor daya. Ya. Jadi sebentar. Ya, jadi kalau kita gambarkan di diagram fasor tadi, ya. Jadi kita kan tahu bahwa arus atau tegangan, ya, tegangan dari resistor ini kan sefasa dengan arus. Jadi ini VR. Kemudian tadi impedansinya itu agak miring ke sini, ya, di gambar yang tadi. Dengan ini adalah sudut fasa, ya. Bukan gini, ya, gini, ya. Ini, ya. Ya. Dengan ini itu panjang ini itu adalah VL kurangi VC, ya. LM kurangi VCM. Gitu, ya. Maka cosinus C, ya, cosinus C itu tak lain adalah samping VR, ya, dibagi dengan miring, ya. Yang miring ini berarti I kali Z, ya, impedansinya, ya. Jadi ini impedansi, berarti ini adalah I dikalikan dengan impedansinya, ya. Maka kita peroleh VR berarti adalah arus dikalikan R dibagi I kali Z, ya. Maka kita peroleh cosinus C ini adalah R dibagi dengan Z, ya, atau impedansi. Nah, jadi artinya apa di sini? Jadi dia suku cosinus C ini mempengaruhi daya rata-rata, ya. Jadi kalau sudut fasanya lebih kecil, ya, misalkan pi per 4, ya, berarti tinggal hitung cos pi per 4 berapa, tinggal dikalikan ini. Ya. Paling maksimum faktor dayanya berarti saat C-nya berapa? 0, ya. Ya, cos 0, 1.
maka daya rata-rata itu RMS dikalikan IRMS. Kalau C-nya 0, berarti tidak ada tegangan pada induktor dan tegangan pada kapasitor ya. Kalau C-nya 0. Artinya komponennya tidak ada induktor ataupun kapasitor, hanya R saja. Bisa diikuti? Ya. Jadi cos C ini dia mempengaruhi nilai daya rata-rata ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk slide yang sebelumnya Pak, yang C sama dengan C VS kurangi CI itu dari mana ya Pak? Yang mana? Sebelum Sebentar. lagi Pak. Oh, satu lagi? Iya Pak. Bukan. Yang ini bukan? Sepertinya mundur satu lagi nih Pak. Mundur kosong. Blank. Sini. Mundur lagi. Bukan? Yang waktu membahas kayak gimana? Yang itu apa yang kan VS sama dengan VS maksimum sin omega T plus C. Nah, C-nya itu kok bisa VS min CI gimana Pak? Nah, sepertinya ke maju satu lagi Pak. Nah, itu Pak mungkin. Ini. Iya. Ya. Baik. Ya, jadi ini ya yang ditanyakan ya, yang tegangan pada S ya, titik S itu yang mana? Berarti di sini ya, PS itu. Kalau ini gambarnya PS di sini, tapi bisa juga kita gambarkan di sini. PS itu. Itu berarti sama dengan VS maksimum ya, dikalikan sin omega T ya, karena ini sumbernya fungsi sinusoidal, tentu PS ini juga pasti dia fungsi sinusoidal. Pertama itu. Maka ada faktor sinus omega T ya. Dan VSM ini berarti adalah tegangan maksimumnya. Ya, tegangan maksimumnya sudah kita peroleh, yaitu arus maksimum dikalikan impedansi. Di mana impedansinya itu dipengaruhi oleh R, L, dan C. Ya, yang kita peroleh dari fasor ini. Ya, jadi ada VSM, kemudian sin. Karena frekuensinya sama, berarti omeganya sama ya. Jadi sin omega T ditambah, nah ini apa ini? Ini adalah fasa dari tegangan pada titik S ini. Nilainya berapa? Ya kalau di fasor berarti fasanya itu ini. Ya. Tuh, ya. Nilainya itu adalah fasa tegangan dikurangi fasa arus. Atau kita bisa lihat dari fasor. Kalau dari fasor ini berarti fasanya itu adalah arcus tangen omega L dikurangi 1 per omega C dibagi dengan R. Ini adalah fasanya. Nah, karena fasa awal itu adalah fasa tegangan kurangi fasa arus, maka kalau fasa awalnya itu nilainya positif, artinya fasa tegangan mendahului fasa arus. Karena kalau positif berarti fasa tegangannya lebih besar dibandingkan fasa arus. Kalau nilai beda fasa awal ini negatif, maka fasa arus mendahului fasa tegangan. Kenapa? Karena berarti kalau negatif fasa arusnya lebih besar dibandingkan fasa tegangan.
Begitu ya. Jadi kita tuliskan secara umum tegangan pada titik Vs ini adalah Vsm sin omega T ditambah psi atau sudut fasa awal. Begitu. Fase arusnya itu yang di VRM ya Pak? Ya, fasa arus itu di VRM. Jadi kalau kita gambarkan di sini, fasa arusnya itu selalu di sini. Apa nih? IRM ya. Ya atau IM aja ya. Jadi arusnya itu kan semuanya di sumbu X ini ya. Tinggal apakah tegangannya itu mendahului arus atau terlambat terhadap arus. Jadi yang kita fixkan posisinya itu adalah posisi arusnya, yaitu di sumbu X. Nah, nanti tegangannya bisa ke sini, ya. Dia berarti mendahului arus, bisa juga ke sini. Berarti ini terlambat terhadap arus. Ketika apa ini di bawah sini? Ketika Vc-nya itu lebih besar dibandingkan VL. Jadi kalau lebih besar kan negatif, jadi turun ke sini resultan fasonnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian untuk minggu ini. Selamat menempuh ujiannya ya. Tadi pesan saya, sediakan waktu untuk Anda istirahat sehingga tetap fokusnya maksimum, konsentrasinya maksimum ya. Kemudian ya selamat berjuang, semoga belum hasil ya. Semoga keperjalanan ujian maupun Anda mengerjakan ujiannya sesuai ekspektasi Anda. Dan juga semoga hasilnya, ya kalau hasil sih harus melebihi ekspektasi Anda ya. Oke. Baik, terima kasih. Gimana? Izin bertanya, untuk Ya. absen memang tidak ada atau bagaimana ya? Absen saya download dari participant list ya tadi. Terima kasih, Pak. Jadi saya download jam 8.00. Kalau ada yang masuk lebih dari jam 8 berarti tidak saya masukkan. Ya. Ada tadi yang lebih dari jam 8? Ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.